Pengusutan kasus dugaan pencabulan, pembunuhan, dan penyuapan yang melibatkan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro terus berlanjut. Orang tua korban ternyata tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya berjalan tidak semestinya. Liburan panjang yang biasanya diisi dengan perjalanan ke tempat wisata ini bergeser tren dengan hadirnya tren baru, yakni berkunjung ke rumah Jokowi. Kita awali apa kabar Indonesia pagi dengan informasi dari belasan kios pedagang di Pasar Sibolga, Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, ludes terbakar. Dalam video, tampak kobaran api ini cepat membesar dan merambat ke kios pedagang yang terbuat dari papan. Bahkan sesekali terdengar suara ledakan dari kompor gas yang menjadi sumber api. Ternyata tak hanya kios, 4 unit rumah warga pun turut dilalap si jago merah. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu mobil tangki suplai air ini dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, arus balik terjadi di gerbang tol Kalihurip Utama. Kemacetan ini didominasi oleh kendaraan pribadi usai menikmati libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek di sejumlah daerah. Ya, ini dari pantauan udara, tampak ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi ini memadati ruas tol Cipularang. Kepadatan ini disebabkan meningkatnya volume kendaraan yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek usai memanfaatkan waktu libur panjang. Seluruh lajur yang ada dipadati kendaraan, para pengendara hanya dapat melaju dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam, bahkan sesekali tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali apa kabar Indonesia pagi kembali hadir menjumpai Anda, dan tentunya kami telah menyiapkan banyak sekali informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Filipus Yonaso dan juga partner saya, siapa ya, lupa ya. Parah nih Filip nih. Siapa Masa ya? lupa sih? Lupa udah lama. Oh, maklum ya, faktor U soalnya. Betul. Kan. Masa nggak inget sih Filip? Ayo diinget dong. Siapa ya? Kamu siapa ya? Namanya Putri. Oh, Putri Windasari. Maklum agak lupa nih Putri. Kok bisa lupa gitu sih? Iya, karena kan udah lumayan lama gitu loh. Nah, ini yang nggak boleh nih dilupakan. Kalau yang lama-lama itu jangan dilupakan. Termasuk salah satu kasus yang jangan sampai terlupakan. Jangan terlupakan. Ini lagi viral kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan juga penyuapan. Jadi di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, kami akan ajak Anda pemirsa untuk kembali merefresh, mengingat kembali sebenarnya kasus ini kejadiannya tahun lalu seperti apa tahun lalu, tepatnya di bulan April 2024. Dan kami juga akan menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya adalah keluarga korban yang ternyata ini cukup bingung kenapa peristiwa ini ternyata kok berlarut-larut, Putri. Yang mereka ketahui, mereka hanya tinggal menunggu jadwal sidang, padahal kasusnya mandek. Nah, selain itu juga, Philip, saya juga mau rekomendasiin Anda pemirsa salah satu destinasi wisata baru di Kota Solo. Apa? Rumah Pak Jokowi. Oh, jadi destinasi wisata? Iya, sekarang lagi rame, Philip. Orang-orang pada datang ke sana, kemudian mengunjungi rumah Pak Jokowi. Betul. Mungkin ini destinasi wisata politik bisa jadi. Wah, ya. ngeri kali. Oke lah, kita akan bahas semua di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi sebelum ke sana, kita akan ajak Anda untuk melihat berita. Ini ada warga
di Cianjur, Jawa Barat ini digegerkan dengan ditemukannya mayat seorang wanita di tengah kebun teh. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul di sekujur tubuh korban. Ya, ini pemirsa, sesosok jasad wanita yang ditemukan warga Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat yang tergeletak di tengah kebun teh. Nah, usai mendapat laporan, petugas kepolisian langsung mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke rumah sakit dan memasang garis polisi untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara. Nah, diketahui pemirsa, korban ini berinisial SW, usianya 28 tahun, merupakan warga Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur. Setelah melakukan otopsi, ditemukan terdapat sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul di tubuh korban dan dugaan sementara korban ini adalah korban pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan. Berdasarkan keterangan dari suami korban juga bahwa korban sebelumnya berpamitan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dan sementara itu pihak kepolisian ini masih terus melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada aksi yang terekam kamera pengawas atau CCTV, aksi dari sepasang laki-laki dan perempuan yang tega ya membuang jasad bayi mereka. Mereka membuangnya di mesin pompa air pemirsa di halaman rumah warga di kawasan Koja, Jakarta Utara. Kejadian ini berlangsung tepatnya pada hari Senin lalu. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sepasang laki-laki dan perempuan ini berboncengan motor kemudian berhenti di depan rumah. Salah satu dari mereka kemudian masuk ke halaman rumah dan membuang bungkusan plastik hitam yang kemudian diketahui berisi jasad bayi ke tempat mesin pompa air. Pada hari berikutnya, tepatnya hari Selasa, penjaga rumah Basrun mengaku menemukan jasad bayi itu saat akan menyalakan mesin pompa air. Bayi tersebut diperkirakan masih berbentuk janin, berusia 7 bulan kandungan. Basrun melaporkan ke pihak kepolisian yang kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya pemirsa, berita selanjutnya ini masih terkait seorang bocah di mana video seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara mendapat penganiayaan dari keluarganya sendiri hingga mengalami cacat fisik di bagian kaki. Kemudian tindakan dari pelaku ini menjadi viral di media sosial. Ya, ini cukup berseliweran ya di sosial media, rekaman video dari bocah berusia 10 tahun yang akhirnya membuat polisi pun bergerak cepat datang ke lokasi. Nah, Kapolres Nias Selatan AKBP Ferry Mulyana menyatakan bahwa saat ini polisi sedang mendalami adanya dugaan kasus penganiayaan dan memberikan perhatian khusus pada kondisi korban. Dugaan kekerasan itu dibantah oleh paman dari N. Menurutnya korban mengalami perubahan fisik akibat sering dipukuli ayahnya sejak kecil. Saat ini polisi telah memeriksa 8 saksi termasuk paman dan kakek untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan. Tidak hanya kaki kita lihat ya, tangannya pun mohon maaf bengkok ya. Aduh. Jadi memang lagi pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Apakah memang patah begitu hanya di bagian kaki atau bagian tubuh lainnya ini juga sudah patah dan akhirnya menyebabkan cacat fisik. Dan semoga tidak menjadi cacat permanen ya, karena berusia bisa diperbaiki, harapannya betul, begitu. Harapannya begitu. Karena ini masih 10 tahun begitu ya. Tentunya masih memiliki masa depan yang panjang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ada seorang oknum polisi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang tega menganiaya pemilik empang lantaran tidak terima ditegur karena memancing ikan di empang milik korban di Dusun Soreang, Desa Soreang, Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam video tampak korban hanya bisa merintih kesakitan pasca dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Pajonga, Daeng Ngale, usai dihantam menggunakan dayung perahu oleh oknum polisi yang bertugas di Polsek Mapakasunggu, Takalar.
Korban mengeluhkan masih menderita sakit di bagian tangan dan tulang punggung kiri dekat rusuk. Bahkan tindakan penganiayaan ini meninggalkan memar di sebagian tubuh. Korban menceritakan sebelumnya pada 26 Januari lalu 4 orang pria memancing ikan di empang miliknya yang sudah dipagari dan dipasangi tanda larangan memancing. Nah pemirsa, usai libur panjang nih Putri kayaknya nggak ngerasain libur panjang kan, karena kemarin-kemarin siaran terus kan kayaknya. kita kerja bareng, Oh Philip. iya, kerja bareng. Oke, kita akan pantau bagaimana kondisi jalanan Jakarta usai libur panjang ini. Sudah ada rekan kami yaitu Bribtu Eklesia yang akan mengabarkan langsung dari Lebak Bulus. Selamat pagi Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Philips dan juga Putri. Selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Fatmawati yang akan menuju ke arah Ciputat maupun Pondok Pinang pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Pasar Jumat yang akan menuju ke arah Pondok Indah juga dalam keadaan ramai, kondusif, lancar. Sama halnya perlambatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Kami mengimbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran dan juga tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan tidak lupa kami menghimbau dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan tentunya bagi para pejalan kaki yang akan melintas untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 144 kasus laka lantas yang mengakibatkan 16 orang luka berat, 16 orang luka ringan, dan 193 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 41% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk terus mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan agar terciptanya ketertiban, kelancaran dan keamanan berlalu lintas. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi tentang Korlantas Polri, dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Kembali kepada Philip dan juga Putri, silakan. Baik, terima kasih laporannya Bribtu Eklesia mengabarkan langsung dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, kita harus jeda terlebih dahulu ya, Philip. Usai jeda kita masih akan kembali pemirsa dengan beragam informasi lainnya, diantaranya informasi jenazah atas nama Basri asal Bengkalis Riau, WNI korban penembakan otoritas maritim Malaysia tiba di rumah duka. Sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ada momen berkesan saat Presiden Prabowo Subianto ini bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia. Momen itu terjadi ketika Anwar Ibrahim memberikan hadiah kepada Presiden Prabowo. Ya, di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia memberikan hadiah kepada Presiden Prabowo berupa helm tim balap mobil Formula 1 Mercedes AMG Petronas. Saat penyerahan hadiah, terdapat hiasan mobil balap F1 yang terpajang di ruangan. Presiden Prabowo spontan menunjuknya, dan petugas yang memberikan hadiah spontan mengatakan mobilnya tidak bisa, maaf Pak, sambil tertawa. Lalu Presiden Prabowo, Perdana Menteri Anwar, serta hadirin seisi ruangan pun ikut tertawa. Pertemuan berlangsung hangat.
Anwar menyebut Presiden Prabowo sebagai sahabat duka laranya selama berpolitik di Malaysia. Karena hubungan dekat itulah, Anwar menegaskan akan meningkatkan perdagangan Malaysia dengan Indonesia lebih dari negara manapun di dunia. Pemirsa, jenazah WNI korban penembakan otoritas maritim Malaysia dipulangkan ke tanah air. Secara eksklusif, TV One mendapatkan gambar jenazah atas nama Basri asal Bengkalis Riau siang kemarin. Ini diberangkatkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Pekanbaru dengan menggunakan penerbangan AirAsia AK429. Basri sebelumnya tewas ditembak petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia saat hendak pulang ke kampung halamannya menggunakan jalur laut. Sementara itu, jenazah atas nama Basri asal Bengkalis Riau WNI korban penembakan otoritas maritim Malaysia ini sudah tiba di rumah duka. Jenazah Basri, pekerja migran Indonesia korban penembakan otoritas maritim Malaysia, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru pada Rabu sore. Pemulangan jenazah Basri dilakukan melalui penerbangan Kuala Lumpur Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat. Jenazah tiba di rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Diketahui Basri tewas ditembak oleh petugas keamanan maritim Malaysia APMM saat hendak pulang ke kampung halamannya menggunakan jalur ilegal. Selain Basri, 4 WNI lainnya juga turut menjadi korban penembakan dan saat ini masih menjalani perawatan medis. Dan berlama-lama kita akan melaksanakan menyederhanakan pariwisata kita pada. Baik, kita sudah terhubung dengan keluarga korban Bapak Azrai, salah satu WNI, korban ini salah satu WNI yang tewas ditembak oleh otoritas Malaysia yang saat ini sudah tiba jenazahnya di rumah duka. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Azrai. Selamat pagi Pak Azrai. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak, Mbak. Baik Pak, sebelumnya kami sampaikan turut berduka cita atas wafatnya keluarga Bapak ya. Dan semoga almarhum ini diberikan kuburan yang lapang begitu ya dan ditempatkan di sisinya. Amin. Pak Azrai, boleh bercerita sedikit Pak, awal mulanya mungkin Pak Azrai mengetahui kabar terkait meninggalnya keluarga Bapak ini dari mana Bapak? Keluarga kami atas nama Basri ini meninggal, kami ketahui menurut di dalam pemberitaan Jumat dini hari, dan siang harinya berita itu mencuat informasi yang kami dapati, lalu diberitakan di media. Pokoknya sepertinya bayangannya itu saudara kami yang nama Basri. Tapi setelah hari kedua dan selanjutnya, setelah di media-media TV beritakan, nampaknya sudah semakin jelas bahwa mungkin layaknya saudara kami itu yang terdampak musibah tersebut atas nama Basri itu. Di pasan ini kami keluarga sudah jelas bahwa saudara Basri kami itu menjadi korban dalam kasus penembakan di Malaysia sana. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula adik Bapak ini ingin pergi ke Malaysia seperti apa Pak? Apakah memang ingin bekerja sebagai apa di sana atau pamitnya kepada keluarga seperti apa Pak? Ya. Beliau ini
kami tidak mengetahui keberadaannya, keberangkatannya, kemana dia pergi, mengiras ke Malaysia untuk mencari kerja, untuk mencari kehidupan di sana dalam 4 bulan yang lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu lah gitu. Lalu kami ini tidak mempunyai keterangan yang jelas apa pekerjaannya di sana, siapakah yang diikutinya. Sebab dia tidak terpisah daripada keluarga, jauh anak-anak semua dari keberadaan hidupnya. Ya. Sementara itu Pak Azrahi, selama adik Bapak ataupun korban Basri selama berada di Malaysia ini bentuk komunikasinya seperti apa Pak? Apakah ada keluhan selama di sana ataupun ada rasa ingin pulang dari sana dari adik Bapak, seperti apa? Ya, beliau ini bekerja di Malaysia itu adalah mencari kehidupan untuk menentukan keluarganya. Tetapi kami tidak lagi mempunyai kontak langsung berhubungan setiap bulannya dan keluarganya. Ini ada di samping saya ini istrinya. Itu pun tidak mengetahui selama 4 bulan itu keberangkatannya ke Malaysia itu apakah pekerjaannya. Di samping kiri saya ini istrinya. Tadi malam alhamdulillah yang berada di hadapan kita semua untuk menyaksikan jenazah suaminya. Ini di samping kanan saya adiknya yang 2 orang ini, yang saat ini yang bisa kita saksikan. Inilah keluarga kami yang ditinggalkan oleh almarhum setelah keberangkatannya ke Malaysia sana untuk mencari pekerjaan. Baik, Gitu. Pak Azrahi, apa harapan dari pihak keluarga terhadap pengusutan kasus ini, Pak? Harapan kami sesuai dengan tindakan hukum yang berlaku, dan juga negara dan pemerintah negara Indonesia ini sudah memberikan bantuan yang cukup. Kami juga memberikan apresiasi kepada negara, pada pihak yang terkait dari kasus penanggulangan ini warga negara Indonesia yang diperlakukan seperti ini. Kami mohon ditindaklanjuti bagaimana hukum yang terkait seperti hal yang terjadi terhadap keluarga kami ini yang berada di Malaysia sana. Baik, terima kasih banyak Pak Azrahi sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali ini dengan berita pengusutan kasus dugaan pencabulan, pembunuhan, dan penyuapan yang melibatkan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro terus berlanjut. Ternyata ini Putri dan juga pemirsa, orang tua korban ini tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya ternyata tidak berjalan semestinya. Sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, dinyatakan terbukti lalai dalam berkendara sehingga menewaskan seorang tukang parkir setelah menabrak 4 kendaraan di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Polisi menetapkan PA, mahasiswa Unpad, pengemudi mobil sedan maut sebagai tersangka. Pada Senin lalu, insiden kecelakaan sedan merah maut mengejutkan masyarakat. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak mobil sedan melaju kencang hingga terbang sebelum akhirnya menabrak seorang tukang parkir bernama Ade hingga tewas di tempat. Mobil sedan bermerek Hyundai Avega berwarna merah itu juga sempat menabrak 3 motor dan 1 mobil, sehingga menyebabkan 4 orang luka-luka. Atas kejadian ini, pada Rabu kemarin, unit Gakum Satlantas Polres Sumedang memeriksa PA bersama dengan 6 orang saksi lainnya. Usai diperiksa selama lebih dari 6 jam, polisi kemudian menetapkan PA atau Putra Akbar, mahasiswa Unpad pengemudi mobil sedan maut sebagai tersangka karena telah mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan. Putra terbukti lalai dalam menguasai kendaraannya sehingga menyebabkan adanya korban tewas. Kini Putra terancam jeratan pasal 310 ayat 4 UU Lalu Lintas dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Ngajang dulu ya? Ngajang.
Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus ini sudah terhubung dengan kami Bapak Ibda RD Arif selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi kembali, Pak. Baik, Pak Arif, kami ingin mengetahui sebenarnya bagaimana kronologis awal sehingga putra bisa lalai untuk menguasai mobilnya dan menyebabkan 1 orang tewas ini, Pak. Baik, untuk hasil dari pemeriksaan yang telah kami dapati kami sudah memeriksa 6 orang saksi, diantaranya 2 saksi TKP, 4 saksi korban yang terlibat laka lantas, yaitu selaku pengendara yang waktu itu tertabrak oleh saudara PA. Yaitu untuk dari hasil pemeriksaan kami berdasarkan saksi, ya terbukti bahwa yang bersangkutan telah lalai dalam melaksanakan mengemudikan kendaraan tersebut. Namun pada saat kami melaksanakan pemeriksaan terhadap PA, saudara PA sama sekali menerangkan kepada petugas penyidik tidak ingat sama sekali atas kejadian insiden yang dialaminya. Maka untuk itu kami memohon bantuan ahli psikologi. Insya Allah hari ini akan dilaksanakan pemeriksaan dari ahli psikologi. Baik, Pak Arif, lalai ini yang dimaksud apakah memang pengendara ini dalam pengaruh alkohol mungkin atau narkoba atau mungkin mengantuk, seperti apa, Pak? Kalau sementara hasil dari pemeriksaan waktu pas pertama itu ada hasil lab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AMC tidak negatif untuk obat-obatan narkoba maupun obatan sejenisnya. Kalau boleh diceritakan juga Pak hasil dari penyelidikan, kalau hasil dari penyelidikan sementara sendiri Pak, ini pelaku dari mana dan ingin mengarah kemana dengan mengendarai mobil yang begitu kencang kalau kita lihat dari videonya Pak? Dia yang bersangkutan berangkat dari rumahnya yang berada tepatnya di Tanjung Sari, rencana mengarah ke arah Bandung, Kopo Bandung. Untuk apakah ada acara di sana atau ada kegiatan perkuliahan atau seperti apa? Sesuai pernyataan keterangan, ya. Baik, sesuai keterangan yang disampaikan yang bersangkutan kepada penyidik, yang bersangkutan akan menemui pacarnya yang beralamat di Kopo Bandung, yaitu saudara April. Oke, Pak Arif tadi menyampaikan bahwa hari ini akan ada pemeriksaan psikologi gitu. Bagaimana kondisi pelaku saat ini? Apakah memang belum bisa dimintai keterangan kah atau shock atau apa Pak kondisinya? Untuk saat ini kalau secara kronologis kejadian, yang bersangkutan sama sekali tidak ingat. Tapi kalau secara itunya yang lain-lainnya yang bersangkutan juga menyampaikan dari awal berangkat dari mana. Pas ditanya pas kejadiannya yang bersangkutan sama sekali tidak ingat akan kejadian peristiwa kecelakaan tersebut. Baik, Pak Arif, untuk pasal yang menjerat nih, pasal apa saja Pak? Itu pasal yang telah kami tetapkan yaitu pasal 310 ayat 4, Junto 310 ayat 2, itu Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Dengan ancaman denda untuk ancaman hukuman 6 tahun penjara. Baik, terima kasih atas penjelasan dan waktunya Bapak Ibda RD Arif selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Sumedang yang terkait update informasi kecelakaan mobil sedan maut. Terima kasih atas waktunya Pak, selamat pagi.
Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota, serta prosedural, proporsional, dan profesional. Mereka yang sedang diselidiki telah dimutasi dari jabatannya, serta segera menjalani sidang kode etik. Dari keterangan 2 tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto, yang juga diduga korban pemerasan, Bid Propam Polda Metro Jaya menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah menerima laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindakan pidana pencucian uang pada 27 Januari yang dilakukan kuasa hukum korban. Sebelumnya, seorang remaja berusia 16 tahun, FA, diduga tewas setelah dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada April 2024. Polisi kemudian menangkap 2 tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Saat itu, korban FA bersama temannya APS yang juga berusia 16 tahun ditemukan dalam kondisi tidak stabil. Polisi selanjutnya menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Berkas kasus pembunuhan ini sudah lengkap dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Ya pemirsa, orang tua FA, remaja korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak bos klinik laboratorium kesehatan, tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya ini ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Ya, pihak keluarga meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan. Radiman dan Yiyi, orang tua dari FA, korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak dari bos klinik laboratorium kesehatan, masih berduka atas kepergian anaknya. Sampai saat ini pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya, yakni FA, tidak berjalan. Yang mereka ketahui dari kasus ini hanya tinggal menunggu jadwal persidangan. Kini pihak keluarga meminta agar kasus segera diselesaikan. Semoga kasusnya cepat selesai, ya nggak lama-lama ya prosesnya, biar cepat beres. Udah berapa lama nih Bu kasus ini tidak berjalan? Saya kurang tahu kasusnya tidak berjalan Pak, cuma yang saya tahu kan kasusnya kan tinggal nunggu persidangan, jadi kami itu tinggal nunggu surat buat penindakan kan, jadi nggak tahu kalau kasusnya mandek Pak. Sebelumnya, FA yang masih berusia 16 tahun menjadi korban tewas dalam kejahatan pada April 2024. Korban dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu korban bersama temannya APS yang ditemukan dalam kondisi tidak stabil. Dari pemeriksaan CCTV dan para saksi, polisi melacak 2 orang yang terekam kamera, yaitu 2 tersangka, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Polisi menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Saat ini berkas kasus sudah dilimpahkan kepada kejaksaan dan menunggu disidangkan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita sudah melihat bagaimana tadi 2 paket pengantar dialog kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini ternyata cukup sadis ya Putri ya. Pemerkosaan, pembunuhan dan penyuapan ini tidak diketahui oleh orang tua korban yang membuat ternyata kasus ini berlarut-larut. Seperti apa perkembangannya saat ini, kita sudah menghadirkan beberapa narasumber nih Putri. Ya, kita hadirkan narasumber yang akan mengulas soal topik ini. Di pagi hari ini ada Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selanjutnya juga tersambung lewat Zoom ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Mabes Polri tahun 2009-2011. Selamat pagi Pak Ito.
Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Philip. Selamat pagi Pak Baik. Ito. Kita juga sudah terhubung pemirsa dengan ibu korban, yakni FA. Ada Ibu Yeye. Selamat pagi Ibu Yeye. Pagi Bu. Baik, Bu Yeye, kami sebenarnya ingin mengetahui terkait perkembangan dari kasus ini yang diketahui oleh keluarga korban seperti apa, Bu? Kasusnya, Iya, betul. maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana Pak? Karena kan ini kan kasusnya berlarut-larut dan secara dokumen juga tidak lengkap. Kalau dari pihak korban sendiri, dari Ibu Yeni sendiri, melihat perkembangan dari kasus ini kenapa begitu lama itu seperti apa, Ibu? Oh gitu. Saya sebenarnya kan dikira kan sudah selesai ya Pak ya. Karena kan dua berpihak tuh sudah berdamai. Jadi tinggal pengetahuan saya tinggal nunggu persidangan. Jadi saya tuh sedang menunggu, tapi ternyata kenyataannya kan tidak seperti itu. Ternyata lebih rumit ya. Ada kasus seperti ini, kaget juga sih Pak. Oke. Oh, jadi pihak tersangka ini sudah pernah datang, lalu sudah berdamai sebetulnya, tapi memang yang Ibu ketahui ini masih berlanjut begitu ya kasusnya ya. Informasi terakhir yang didapat Bu. dari pihak kepolisian itu kapan dan seperti apa, Bu? Yang terakhir tuh saya tuh kan udah beres sebenarnya ya kasusnya itu tinggal menunggu persidangan, tapi ternyata minggu kemarin kami dipanggil kembali ke Mabes. Dari situ kami tahu kalau kasusnya sedang rumit. Bu, apakah sebelumnya dari pihak korban sendiri atau Ibu Yeni sendiri sempat menanyakan perkembangan dari kasus ini sebelum akhirnya ini ramai di media sosial begitu, Bu? Tidak Pak, tidak pernah menanyakan karena kami sedang menunggu turunnya surat persidangan Pak. Jadi kami tuh tidak mengetahui sama sekali kalau ini kejadiannya seperti ini. Jadi sepengetahuan keluarga kami ya tinggal nunggu sidang. Oh, apakah ada upaya damai, Bu? Karena kan memang ada uang santunan yang telah diberikan dari pihak pelaku, begitu. Apakah memang itu dijadikan restoratif ataupun perdamaian dari kedua belah pihak? Atau seperti apa, Bu Yeni? Kalau dari keluarga kami dari awal emang sudah maksudnya dampingin berdamai, nggak mau berlarut-larut dengan kasus ini. Tapi kan di sisi lain ya, maksudnya mana ada sih ya orang tua yang ikhlas, tapi kan Baik, berarti pada saat mereka datang ke rumah Bu Yeni, lalu ada niat baik lah ya, mungkin untuk berdamai, memberikan santunan. Ada nggak permintaan lebih spesifik untuk mungkin meminta pihak keluarga mencabut laporannya, begitu? Ada nggak Bu Yeni? tidak ada, cuman berkeluarga saja. Ya. Tapi Bu Yeni, boleh dicerita sedikit Bu Yeni soal sosok dari putri tercinta Bu Yeni ini seperti apa sih kesehariannya dan yang Ibu ketahui pekerjaannya apa selama ini? Tidak bekerja Bu. Selama ini dia sekolah lagi. Tapi ya gitulah, sewajarnya bermain Bu. Oke, tapi sosoknya seperti apa dikenal? Dikenal seperti apa sosok FA ini? Dari keluarga sih dia sosoknya sosok manja, orangnya itu terlalu manja lah ibaratnya. Makanya saya tuh sangat kehilangannya itu kalau makan aja dia harus disuapin, manja orangnya. Nggak ada neko-neko sih orangnya. Dan mungkin bisa diceritakan juga Bu, malam sebelum kejadian ini FA ini kemudian sempat pamitkah kepada Ibu untuk kemana begitu? Oh dia kan
karena dia suka berkeluarga ya Pak ya, selama ya kan, sama suaminya Pak. Lagi kejadian itu tidak di rumah saya, di rumah suaminya, jadi saya tidak tahu dia pergi. Iya, iya. Baik, Bu Yeni, informasinya sudah punya anak juga ya Bu ya? Iya, sudah punya anak Pak. Umur berapa Bu? Tahun sebulan. 1 tahun, berarti pada saat ditinggal FA masih beberapa bulan ya usianya ya? 4 bulan. Masih 4 bulan. Berarti Ibu Yeni sendiri mengetahui bahwa FA ini dibunuh apakah dari pihak polisi atau dari suami dari FA, Bu Yeni, yang memberitakan Dari pihak kepada Ibu? polisi. Dari pihak polisi, Bukan, suaminya dari saya tahunya. Oke, waktu Ibu mengetahui kabar meninggal FA ini, respon keluarga bagaimana Bu? Tadinya nggak percaya, soalnya kan kita dikasih tahunya pasti lokasi di Polres. Saya lagi hari Senin sih saya masih ke rumah keluarga besar, ke rumah suaminya, karena kan dia udah 1 minggu nggak pulang. Terus saya tuh rasanya kangen gitu. Saya jenguk dia, tapi dia nggak ngomong mau pergi apa enggak. Saya pulang ke Angke, kenapa ini kangen? Ya udah nanti aja Bu, katanya hari Senin, kata dia Bu, katanya beli sendal, katanya nggak punya sendal. Pas hari Baik, Senin, Bu. saya langsung Baik, Bu Yeni, kalau kita berbicara kemudian terkait uang santunan yang diberikan dari pelaku begitu ya Bu ya, ini bagaimana cerita awalnya Bu? Apakah memang dari pelaku sendiri yang kemudian menawarkan uang damai seperti apa begitu? Uang santunan, dalam bentuk uang santunan atau seperti apa Bu Yeni? Awalnya dia datang ngasih uang saja, kata dia ini bukan uang pembokan, dan saya tak mau nerima karena saya juga kan takut ya ke depannya kayak gimana. Tapi kata keluarga, ambil aja Bu, ini hadiah kok. Terus hari ketiga apa dia tuh ngasih buat udah ditanggung sama saya, kata dia, Bu nggak usah masak. Hati saya tuh tersentuh gitu, kasihan juga ya kalau sedangkan dia punya anak seusia dengan cucu saya juga. Kata saya, ya kalau kata orang tuanya gimana buat nafkahin anak-anaknya ya kan. Akhirnya mah Bu, akhirnya berdamai lah, ya udah kita secara kekeluargaan, kata dia. Kita bisa ketemu sudah akhirnya kita ketemu dan dia sudah memberikan uang senilai ke itu bicara. Baik, Bu Yeni mungkin sedikit aja Bu, ini kalau Ibu tidak nyaman tidak apa-apa ya, tidak usah dijawab, tapi kalau Ibu mau berbagi sedikit juga berapa kemudian uang yang ditawarkan tersangka ini terhadap pihak keluarga? Ya, 300 juta. Baik. Oke, nanti kita juga kembali lagi ya Bu Yeni untuk berbincang-bincang lebih jauh lagi. Kita juga di studio sudah menghadirkan Komnas Perempuan begitu, dan juga Pak Ito dari mantan purnawirawan kepolisian. Kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja kita buka obrolan kita pada pagi hari ini. Saya langsung menyapa Pak Ito. Pak Ito, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putri. Baik. Pak Ito, Anda sendiri sebagai purnawirawan ataupun juga mantan Kabariskrim Mabes Polri melihat kasus ini kan terlalu lama ya. Ditambah lagi mungkin Kapolres sebelumnya hanya mengevaluasi, mencopot begitu ya. Tidak begitu intervensinya tidak begitu kuat begitu ya untuk menyelesaikan kasus ini. Anda melihatnya bagaimana? Apa yang menjadi kesulitan dan kendala dalam kasus ini?
Iya, yang pertama ya Mbak, ini tentunya ada dugaan terjadinya obstruction of justice ya, atau perintangan penyidikan. Karena kalau melihat kasusnya, menurut pendapat saya ini kasusnya terbagi dalam 3 klaster. Yang pertama adalah kasus pokoknya ya, kasus pokoknya yang melibatkan 2 orang tersangka, yaitu diduga melakukan pelanggaran, yaitu penggunaan narkoba, kekerasan seksual yang mengakibatkan matinya orang, anak di bawah umur ya, dan perempuan, kemudian juga pembunuhan, dan satu lagi adalah perintangan penyidikan. Karena melalui penasihat hukumnya berusaha untuk menghentikan penyidikan atau SP3. Ini yang menyebabkan kasus ini lama ya. Kemudian di sini juga mungkin perlu juga didalami kemungkinan adanya sindikat prostitusi online ya. Karena bagaimana mengenal kedua korban itu tentunya perlu didalami kembali. Karena saya tidak melihat untuk kasus ini dimasukkan ke dalam salah satu dakwaan. Kemudian yang kedua adalah klaster kasus penyerta yang melibatkan penyidik ya, yaitu 4 orang yang sedang dilakukan penyidikan. Ini tentunya dugaannya adalah obstruction of justice, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi ya. Karena kalau memang betul bisa dibuktikan adanya gratifikasi, maka itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Klaster yang ketiga yaitu kasus penyertaan yang dilakukan oleh penasihat hukum yang bersangkutan ya, yang diduga berusaha untuk melakukan obstruction of justice, kemudian juga melakukan penggelapan, penipuan terhadap kendaraan yang dijual ya, daripada pelaku dan juga korban, kemudian juga TPPU. Nah, kemudian sidang kode etik yang dilaksanakan hari ini, tentunya ini adalah untuk menguji ya, alibi daripada terperiksa, dalam hal ini 4 orang anggota polisi tersebut, Polda Metro, berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki oleh penyidik internal ya, dari Propam. Nah, ini yang menyebabkan lamanya, Mbak, karena adanya upaya-upaya untuk melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menghentikan penyidikan. Ini akhirnya karena Kapolres melihat ada keganjilan dan kasus ini kan bukan termasuk kasus yang bisa dihentikan ya, atau dilakukan restorasi justice, sehingga diperintahkan untuk diteruskan, dan ternyata memang sudah diterima oleh pihak kejaksaan melalui status P21 tahap kedua. Demikian menurut pendapat saya, Mbak Putri. Baik Pak Ito, kalau kita melihat bagaimana sebanyak 4 oknum polisi juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan sudah ditempatkan khusus. Sejauh ini memang belum ada pemanggilan untuk Kapolres Jakarta Selatan. Apakah menurut kacamata Pak Ito perlu juga dimintai keterangan karena saat itu Bapak Ade ini selaku Kapolres Jaksel dinilai cukup lemah dalam melakukan intervensi, Pak? Pengalaman saya ya, Mas Philip, memang dalam penanganan kasus kan di dalam, apalagi di Polres Metro Jakarta ya, Polda Metro itu kasusnya sedemikian banyak ya. Kemungkinan tidak mungkin Pak Kapolres ini mengecek satu persatu kasus ini ya. Karena kasusnya kan sedemikian banyak, dan sehingga muncullah setelah ada viral, baru ketahuan memang ada kasus yang diduga ya ada upaya untuk diselesaikan ya di luar hukum, atau dilakukan misalnya perdamaian yang sebetulnya tidak boleh. Sehingga berdasarkan berita yang viral ini, maka Kapolres kemudian memerintahkan untuk segera kasus ini ditangani betul-betul sesuai dengan prosedur yang berlaku ya, ketentuan yang berlaku. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa Kapolres ini bersalah atau tidak, nanti tergantung daripada sidang kode etik. Apakah dari pemeriksa ya, atau yang komisi kode etik ini menganggap perlu adanya keterangan dari Pak Kapolres, baru nanti bisa kita simpulkan apakah memang Pak Kapolresnya mengetahui kasus itu kasus pembunuhan, kemudian melibatkan ada kelompok rentan, tapi kenapa kok tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu dilakukan secara lambat ya, lambat yang sebetulnya dari alat bukti maupun tersangka yang sudah bisa diamankan bisa dilakukan penanganannya secara cepat ya. Kita melihat nanti dari hasil komisi kode etik ya, mungkin apakah Pak Kapolresnya juga akan dimintakan keterangan, ataukah Kapolresnya diduga juga bisa dikenakan satu tindakan pelanggaran kode etik. Tentunya ini semua merupakan wewenang daripada komisi kode etik yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya. Demikian.
Oke, baik Pak Ito, saya mau ke Bu Ami. Bu Ami dari Komnas Perempuan sendiri menyoroti kasus ini. Apakah sudah ada pengaduan atau sudah melakukan pendampingan saat ini? Iya, pertama-tama Komnas Perempuan mengkategorikan kasus serupa ini sebagai femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena ia perempuan, dan khususnya di sini ada isu kekerasan seksual. Dan dari yang disampaikan oleh ibu korban, sebenarnya di sini sudah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu disebutkan ada hak keluarga korban. Salah satu hak keluarga korban adalah aparat penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan itu harus memberikan hak atas informasi. Hak atas informasi itu meliputi apa saja? Meliputi hak korban apa, hak keluarga korban, sampai sejauh mana proses hukum dilakukan. Dan dari yang tadi disampaikan oleh ibu korban, nampak bahwa ibu korban, keluarga korban itu tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait hanya dibilang menunggu jadwal persidangan. Gitu. Sementara tentang hak korban dan hak keluarga korban tidak diinformasikan. Jadi keluarga korban ini berhak atas penguatan psikologis dan juga karena ada anak ya, anak itu juga berhak atas fasilitas kesehatan maupun keberlanjutan pendidikan jika dia sudah sekolah. Nah, salah satu caranya adalah negara melalui aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, apalagi mungkin di sini ada pembunuhan, adalah dengan merujuk keluarga korban ke lembaga pendampingan. Jadi kalau tadi tanya apakah Komnas Perempuan melakukan pendampingan, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan pendampingan langsung. Tapi baik aparat penegak hukum maupun Komnas Perempuan bisa memastikan agar keluarga korban itu didampingi. Misalkan oleh UPTD PPA. Nah, UPTD PPA memfasilitasi agar keluarga korban mendapatkan penguatan psikologis, memahami hak-haknya, dan terinformasikan. Termasuk dengan misalnya kasus ini sampai mana. Bagaimana dengan posisi dia nanti di persidangan, apa yang harus disampaikan, kepentingan hak korban seperti apa. Itu yang menjadi catatan di dalam kasus ini. Dan kalau sejauh yang kami baca, yang sudah dinyatakan P21 itu adalah kasus kekerasan seksualnya. Sementara untuk kasus pembunuhannya, ini belum disampaikan kepada kejaksaan. Selain isu obstruction of justice yang disampaikan Pak Ito, dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, Komnas Perempuan menemukan banyaknya delay injustice. Delay injustice itu penundaan berlarut. Jadi misalkan kasus sudah dilaporkan, contohnya misalnya kasus ini dilaporkan terjadinya bulan April, tapi kemudian ini baru diproses atau baru ini di bulan Januari. Ada jeda sekitar 7 bulan atau 9 bulan gitu ya. Nah, delay injustice ini juga yang memberikan dampak buruk terhadap korban maupun keluarga korban. Mengapa? Karena keluarga korban mengalami semacam tekanan psikologis ya. Ini kasusnya sampai mana? Keadilan saya seperti apa? Sehingga kasus ini selain kita membicarakan kasus penyelesaian kasus ini adalah memperbaiki kinerja kepolisian agar dalam kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak tidak terjadi delay injustice. Karena itu memperburuk dampak terhadap korban dan keluarga. Bu, kalau kita melihat kekerasan seksual ini kan dilakukan kepada korban yang masih berusia 16 tahun begitu ya Bu. Ya. Nah, namun memang korban sendiri sudah berkeluarga. Nah, sebenarnya ini akan masuk dalam kategori usia di bawah dewasa, usia remaja atau seperti apa Bu? Kalau merujuk kepada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang di bawah usia 18 tahun. Jadi dia dikategorikan anak. Meskipun sudah menikah dan memiliki anak begitu ya? Ya, dan juga Undang-Undang TPKS juga berlaku untuk hal ini. Jadi Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu saling menguatkan. Dan kalau dari upaya yang sejauh ini akan dilakukan dari Komnas Perempuan sendiri seperti apa melihat kasus ini Bu?
kami akan memantau sejauh mana kasus ini berjalan dan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan dan memenuhi hak-hak korban. Seperti tadi, hak atas informasi, kemudian yang tak kalah penting adalah hak atas pendampingan terhadap keluarga korban. Dan yang tak kalah penting di sini adalah korban memiliki hak atas restitusi. Restitusi itu adalah pergantian kerugian dari pelaku. Kalau tadi dikaitkan keluarga korban menerima uang duka gitu ya, sejumlah 300 juta, itu sekali lagi tidak boleh menghentikan perkara. Dan restitusi ini ya, itu diputuskan oleh pengadilan. Nah, alangkah baiknya karena ini juga sudah masuk ke kejaksaan, kejaksaan juga berkoordinasi dengan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban untuk perhitungan restitusinya. Oke, baik Bu Ami. Kita kembali ke Bu Yeni. Bu Yeni masih terhubung dengan kami, Bu Yeni? Ya, masih Bu. Baik, Ibu, selama proses ini berjalan di akhir tahun, di tahun lalu, dari April hingga kemudian sampai saat ini, apakah mungkin ada hak pendampingan yang Ibu dapatkan juga? Selain informasi tadi Ibu sudah tidak mendapatkan informasi apa-apa, tapi untuk pendampingan sendiri ada nggak Bu? Tidak ada. Kita pakai pengacara sendiri. Jadi tidak ada pendampingan apa ya, semacam trauma healing mungkin secara psikologis, anak mungkin dilihat juga bagaimana saat ini masih sangat kecil begitu. Tidak ada juga Bu? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik, saya juga mau kembali lagi sedikit soal yang memberikan uang santunan 300 juta kepada ibu dan keluarga. Apakah pelaku langsung yang datang atau melalui perantara? Ibu sempat menanyakan tidak? Itu istrinya Bapak Arif. Oh, istrinya Bapak Arif. Baik Bu Yeye, kalau kita melihat bagaimana berita kasus pembunuhan ini kan viral bahwa korban FA ini diduga menemui pelaku karena melalui pesanan online prostitusi. Apakah dari keluarga korban ketika kasus ini mulai ramai, apakah ada tanggapan begitu karena FA dinilai menemui korban melalui pemesanan online, Ibu? Saya kurang tahu, Pak. Oke, berarti yang datang kemarin, kita kembali lagi ya Bu sedikit, yang datang kemarin menemui keluarga itu adalah istri dari tersangka Arif. Istrinya tersangka ini datang sendiri atau ada berapa banyak orang yang datang pada saat itu Bu? Pertama ke rumah dia berdua sama pengacara, Pak Andri. Dan pas penyerahan uang, dia ramai. Berapa orang ya? Lebih dari 10 kayaknya mah. Ya kurang lebih segitu. Ibu ada tanda tangani surat nggak pada saat itu? Iya ada. Surat apa Ibu? Saya didampingi pengacara juga. Mungkin bisa dijelaskan Bu yang ditandatangani surat apa, Ibu? Oh, saya kurang tahu juga ya itu. Karena saya tuh tidak fokus ke sana kemari, jadi yang itu suami sama pengacara. Jadi yang itu saya selain ke pengacara semua. Jadi yang membaca hingga kini surat itu masih ada, Ibu? Kayaknya sih mungkin masih ada di pengacara apa di mana saya tidak. Baik. Dari awal datang membawa uang duka begitu, apakah dari awal ini langsung nominalnya 300 juta yang ingin diberikan atau awalnya ada nominal lain sehingga akhirnya yang diberikan ini sebesar 300 juta, Bu Yeye? Tadinya mau dikasih 200, cuman kata pengacara minta naik banding. Akhirnya pengacara saya minta 500, cuman dia tidak sanggup. Jadinya dia minta 300. Kalau dari pihak saya sih, saya sebenarnya tidak mau begitu. Ya udah setelah dia mau ngasihnya berapa, karena saya juga melihat keluarga dia dengan istrinya begitu ini ya, tertentu juga kata dia, anak saya masih kecil Bu, jadinya saya juga merasa seorang ibu, dan gimana kalau tidak ada seorang bapak, kan dia akan seperti apa gitu ya.
saya tuh melihat Ya, bukan dari Ibu Yeni. si pelaku, cuma saya melihat sisi dari istrinya dan anaknya. Makanya saya ya udahlah. Baik. Ya, Ibu Yeye mungkin juga tersentuh dan saat itu juga sedang tidak fokus gitu ya Bu, karena memang ya pastilah kehilangan putri tercinta, lalu kemudian saat itu ditawarin begitu santunan, dimintai mungkin dimohon untuk tidak memperpanjang begitu, mengingat ada anak dari tersangka juga yang menyentuh hati Bu Yeye. Tapi nanti kita dalami lagi ya Bu, usai jeda berikut. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya kembali menyapa Ibu Yeye. Masih terhubung, Ibu? Iya, masih, Bu. Baik, Ibu Yeye, kami boleh tahu, Ibu, pada saat itu pengacara Anda dapat dari mana? Apakah rekomendasi dari orang lain atau memang Anda mengenal langsung? Dari saudara, Bu. Jadi mengenal langsung ya, Bu ya? Iya, dari saudara. Baik Bu Yeni, mungkin dengan kembali terbukanya kasus ini seperti apa? Mungkin harapan dari Ibu dan juga keluarga terkait perkembangan dari kasus ini seperti apa? Ya semoga kasusnya cepat selesai dan saya sebagai keluarga sudah menserahkan semua pada pengacara saya dan kepolisian. Harapan mungkin terakhir Bu, terkait para pelaku yang juga telah menghilangkan nyawa dari anak Ibu seperti apa? Semoga pelakunya tidak akan melakukan seperti ini lagi dan semoga sadar jangan mengulangi merusak para remaja. Jangan ada korban lagi, cukup anak saya. Dan kalau saya aja yang jadi korban. Karena dia juga kan punya anak dan seorang ayah, dia kan juga tidak akan mungkin rela anaknya diperlakukan seperti itu seperti anak saya. Jadi saya berharap pada pelaku semoga dia sadar dan menyesali perbuatannya. Untuk harapan hukumannya mungkin terakhir Bu pada para tersangka? Kalau untuk ke situ saya serahkan kepada pihak yang berwajib gimana baiknya Pak. Jadi saya tidak bisa harus dia seperti hukumnya seperti apa, saya sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Oke, baik, terima kasih Ibu Yeye. Semoga kasus ini juga bisa terbuka ya seterang-terangnya dan mendapatkan keadilan untuk pihak keluarga korban. Saya mau beralih lagi ke Pak Ito. Pak Ito, saat ini 4 oknum polisi sudah dipatsus begitu. Lalu sempat ada klarifikasi juga dari AKBP Bintoro bahwa silakan saja cek handphone saya, cek rekening saya, bahkan anak istri saya. Nah kalau misalnya melihat sikap dari AKBP Bintoro kan cukup berani untuk membuktikan itu. Lalu apa lagi nih upaya yang bisa dilakukan selain mungkin nanti akan ada pemeriksaan terhadap pengacara juga. Upaya yang bisa dilakukan untuk membuktikan adanya memang dugaan suap itu terjadi dalam kasus ini. Ya, baik Mbak, terima kasih. Yang pertama mungkin menurut pendapat saya perlu ada pendalaman ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ami. Pertama adalah apakah memang betul ada dilakukan melalui sindikat prostitusi online. Ini harus diungkap secara tuntas ya pelakunya. Kemudian yang kedua adalah yang tadi adalah delay in justice ya. Ini sudah jelas indikasi adanya obstruction of justice. Ini sudah pasti ya. Kemudian juga kan sekarang sudah ada keterangan-keterangan daripada pihak tersangka maupun pihak penasihat hukumnya ya yang bagaimana berusaha untuk mengkondisikan agar kasus ini dihentikan ya. Ini tentunya nanti akan dilihat karena bisa saja mungkin pendapat daripada saudara AKBP Bintoro ya itu alibinya. Nanti akan diuji di komisi kode etik ya, sidang komisi kode etik. Karena bagaimanapun juga yang dilakukan dengan adanya delay in justice, ini sudah masuk kategori obstruction of justice. Karena menurut saya perkara ini sebetulnya mudah ya. Tapi dengan adanya upaya-upaya untuk
untuk perdamaian ya. Yang ini sebenarnya tidak diatur dalam Baik, Pak Ito. kasus-kasus yang diselesaikan di luar pengadilan, Mbak ya. Tapi tentu ini satu indikasi adanya obstruction of justice yang harus dialami. Tapi kesimpulannya adalah kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kepolisian untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kasus ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Ito. Mungkin saya langsung ke Bu Aminah. Bu Aminah, dengan fenomena kasus ini, mungkin ada tanggapan terkait dengan bagaimana fenomena penjualan manusia, tindak pidana perdagangan orang, apalagi melibatkan wanita yang lebih sering terjadi. Dari kacamata Bu Aminah seperti apa? Jadi sekali lagi, melakukan aktivitas seksual dengan anak, dengan seseorang yang di bawah usia 18 tahun adalah kejahatan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, untuk konteks itu, karena untuk kasus kekerasan seksualnya ini sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, kami merekomendasikan agar kejaksaan memenuhi hak-hak korban, memenuhi hak keluarga korban, termasuk dengan memastikan adanya pemeriksaan pertemuan pendahuluan oleh kejaksaan dengan keluarga korban untuk sama-sama mendiskusikan hak-hak korban yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh keluarga korban. Dan yang kedua adalah memastikan pendampingan terhadap keluarga korban termasuk oleh pengacara itu memberdayakan korban, memberdayakan keluarga korban. Dalam artian informasi kemudian dirujuk kepada lembaga-lembaga layanan untuk mendapatkan penguatan psikologis. Dan yang terakhir, kasus kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ya. Jikapun ada pertemuan antara keluarga tersangka gitu atau korban, itu adalah proses-proses sosial untuk misalnya saling memaafkan. Baik. Tapi sekali lagi itu tidak menghentikan perkara. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ami, Pak Ito, dan juga Ibu Yeye selaku ibu dari korban FA sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan hadirkan rekomendasi ya, destinasi wisata baru di Solo. Ada open house nih. Open house, wisata politik. Ini rumah Bapak Jokowi yang kini sudah open public ya, bisa dikunjungi para pengunjung di sana. Sesaat lagi kami akan kembali. Libur panjang membawa suasana berbeda di kediaman pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Tempat ini bahkan menjadi destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi masyarakat. Terlihat ratusan orang memadati kawasan sekitar kediaman Jokowi. Mereka tampak berbaris rapi dan mengantri untuk berfoto dan bersalaman. Tidak hanya menerima tamu di kediamannya, Jokowi juga aktif melakukan sejumlah kegiatan di masa purna tugasnya sebagai presiden. Sebelumnya Jokowi ditemani sejumlah riders berkendara motor berkeliling kota Solo. Dengan mengendarai motor chopper hijau, Jokowi bersama mantan pembalap yang tergabung dalam komunitas Legend Rider melakukan Sunday Morning Ride atau Sunmori. Sepanjang perjalanan, Jokowi tampak menyapa warga yang berpapasan dengan rombongan. Selain itu, Jokowi juga tampak kerap melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti bertemu dengan kelompok tani di Semarang dan meninjau bank sampah di Banjarnegara. Fenomena ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sosok Jokowi, bahkan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Lantas, apakah ini sebuah bentuk cari perhatian ala Jokowi? Mungkinkah Jawa Tengah, khususnya Solo, akan menjadi destinasi wisata politik? Tim TV One mengabarkan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah menyimak paket pengantar dialog kita di segmen ini. Putri, sebenarnya ada wisata baru yang muncul di wilayah Solo. Seru ya? Wisata kalau politik. kita lihat, iya. Ada open house ala Joko Widodo. Sebenarnya biasa aja kan. Banyak yang melakukan kegiatan begini. Kapan coba kita bisa datang ke rumah presiden gitu loh? Mantan presiden ketujuh. Tapi kan sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini Jokowi juga waktu dulu sudah sering melakukan. Biasa aja, Put. Iya, tapi ini agak berbeda ya, karena antusias masyarakat juga luar biasa ya buat datang ke sana. Mungkin langsung saja kita tanyakan ya kepada narasumber kita yang sudah hadir. Ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama BRIN. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas, Mbak. Baik, selanjutnya ada Mas Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi, Mas Freddy. Selamat pagi, langsung saja Mas. mungkin Kita ya. langsung minta tanggapan dari Mas Freddy. Projo sendiri udah berkunjung belum? Udah kesana belum? Kalau saya pribadi belum, tapi Pak Budiari, teman-teman sering lah beberapa kali. Tapi mengetahui dengan kegiatan-kegiatan dari Tahu. Dan memang ini hal yang biasa atau seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya tadi udah dijawab ya, udah dijelaskan. Menurut kita, ya itulah nature-nya Pak Jokowi. Bahasa kita itu mendarah daging. Jadi mungkin kalau beliau itu nggak ketemu rakyat, ya nggak menyapa masyarakat. Nah, siapa yang pernah bilang Kaisang apa Gibran? Justru kalau nggak ketemu dia nggak happy gitu loh, nggak bahagia. Itulah nature-nya beliau Social person gitu ya, jadi harus ketemu sama orang-orang. Yes, loh gitu kita ya. kan bisa lihat mulai dari wali kota, gubernur, presiden, itu terus yang dilakukan. Jadi pasca tidak jadi presiden juga, ya kalau nggak, apalagi setelah nggak jadi presiden, dari yang load pekerjaan begitu banyak, tiba-tiba hilang. Nah makanya justru pengobatnya dia ketemu masyarakat itu, karena beliau ini kan memang berasal dari rakyat, pemimpin rakyat, ya dekat dengan rakyat. Tapi kan yang kemudian menjadi tanggapan beberapa orang sekitar yang menilai bahwa kok Pak Jokowi ini kan mantan presiden, tapi kegiatannya ini seolah-olah seperti presiden begitu, Ya dengan open house, menggelar open house, kemudian kalau kegiatan kota. presiden itu jelas kenegaraan, kebangsaan. Lah Pak Jokowi cuman begitu doang, ketemu doang, orang yang datang disambut, diterima, silaturahmi, kan cuma itu. Sangat berbeda. Agendanya sangat berbeda. Prof Siti udah ketawa pengen komen nih kayaknya ya. Ini bener nggak ini karena memang udah kebiasaan harus ketemu rakyat atau sebetulnya ada makna lain di balik itu? Iya, Pak Jokowi ini khas memang, politisi yang populis. Jadi populisme itu selalu bagaimana menjaga, memaintain, merawat popularitasnya gitu ya, yang senantiasa menyapa masyarakat dan sebagainya, dan itu himpitannya dengan politik, tarikannya politik. Nggak bisa terlepas ya? Iya, politik itu apa? Kepentingan, Pasti orientasinya ada kepentingan berarti. gitu ya, ujung-ujungnya ke sana gitu ya. Tentu beliau 2 periode loh, 10 tahun jadi presiden gitu ya, malang melintang sudah tahu, dan sekarang apalagi punya putra sulung yang jadi wakil presiden. Jadi tentu kayaknya mau on and on gitu. Tapi harusnya Pak Jokowi belajar dari bagaimana seorang presiden yang purna bakti gitu kan. Ketika purna bakti ya sudah, memang kayak Pak SBY purna bakti, beliau bisa konsentrasi melukis, selalu membuat semacam puisi-puisi, menyanyi, ada musik dan sebagainya. Dan rumah waktu Pak SBY muda itu sama menjadi tempat destinasi wisata juga, bahkan dari luar negeri gitu. Jadi ingin melihat seperti apa Pak SBY muda dulu di sana kan ya, di Pacitan itu. Walaupun juga kalau kita tahu ya Bu ya, bahwa Jokowi kan menggelar open house, jadi memang di Solo yang menjadi rumahnya beliau begitu. Betul, Bu. Artinya kan apakah kemudian ini bisa digoreng menjadi ada upaya politik dari kegiatan ini, Bu? Iya, yang menarik adalah sebetulnya mengapa gitu ya, lalu soon banget ya, baru ya istilahnya, baru 100 hari gitu, purna bakti, lalu rumahnya dikunjungi gitu kan. Biasanya kita melihat seperti apa orang mengunjungi Gus Dur itu di apa namanya, di makamnya itu
wah itu luar biasa itu, ribuan dan macam-macam gitu. Kalau kita bandingkan. Jadi negara kita ini memang negara berkembang yang dimana berkembang berbunga-bunga ya. negara berkembang itu belum maju, belum advance gitu ya. Lah menuju negara maju itu biasanya ciri-ciri budaya tradisinya yang sangat kolektif, kolegial, sangat komunal gitu ya. Dan biasanya bagaimana masyarakat itu yang lalu sangat menghormati ketokohan siapapun itu dari berbagai background. Baik itu tokoh ekonomi, tokoh politik gitu ya. Nah, Pak Jokowi ini tokoh politik dalam hal ini kan gitu, mantan presiden. Dan tentu 2 periode itu memberikan catatan tersendiri dan memang berbeda ya. Turunnya Pak SBY, enggak usah jauh-jauh yang ke belakang, Pak SBY ya. Itu kan kita tidak mendengarkan what's next. Pak SBY itu kan mau menjadi seorang dulu itu Sekjen PBB. Sama Pak Jokowi itu disiapkan Sekjen PBB juga gitu. Tapi ternyata pulang ke Solo, lalu sekarang menjadi rindu ke masyarakat dan sebagainya. Tapi ini tentunya kita tidak bisa menerjemahkan ansih sebagai destinasi wisata gitu ya. Ada tambahan politik di belakangnya. Pasti ada gitu. Ada sentuhan, ada sentuhan politik. Nah ini apakah karena memang kita tahu ya Pak Jokowi kan nggak bergabung dengan salah satu partai, apakah ini salah satu bentuk untuk menjaga eksistensinya di mata publik atau seperti apa? Nanti kita bahas ya. Mas Freddy, usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Segmen sih? 2 ya. Pagi pemirsa, langsung saja kita ajak Anda menyapa rekan kita Agus Saptono yang juga mau berkunjung nih ke rumahnya Pak Jokowi yang ada di Solo. Kita lihat nih, udah ngantri apa belum nih Agus nih? Atau ada jalur khusus masuk langsung begitu ya. Selamat pagi Agus, bagaimana kondisi terkini di sana yang kemarin sempat ramai? Ini ada acara open house di rumah Jokowi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip, Putri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sekarang di Solo ada destinasi baru bagi warga masyarakat, baik itu warga Solo maupun warga di luar Solo, bahkan di luar Jawa pun juga berduyun-duyun berdatangan ke salah satu destinasi wisata ini, yaitu di rumah kediaman Pak Joko Widodo yang berada di Sumber Solo. Dan akhir-akhir ini banyak warga dari berbagai daerah mengunjungi kediaman Bapak Joko Widodo untuk berfoto maupun bersalaman dengan Pak Joko Widodo. Dan saat ini pun pagi-pagi ini sudah banyak juga yang datang dari berbagai daerah. Salah satunya kita akan langsung menanyakan siapa nanti dan dari mana. Kita akan menanyakan langsung, sudah standby maupun sudah datang sejak pagi tadi Pak keluarganya. Selamat pagi Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Yuli. Oh Mbak Yuli, bisa lihat kamera Mbak. Ya, Mbak Yuli datang dari mana? Saya dari Malang. Dari Malang. Bersama siapa ke sini Mbak? Sama keluarga. Keluarga. Kebetulan Solo, jadi saya pulang kampung sekalian aja ingin ketemu sama Bapak. Oh, gitu. Iya. Mau ketemu, mau ngapain Mbak nanti Mbak? Pengen foto aja. Pengen foto aja. Gitu. Iya. Terus dari Malang jam berapa? Dari Malang udah kemarin. Oh, udah kemarin. Iya, gitu. Terus nanti kalau sudah mau ke tempat Jokowi mau apa? Mau salaman. Salaman. Foto gitu. Iya. Sama siapa Mbak? Sama orang tua. Sama orang tua. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Yuli. Iya. Ya, itu tadi salah satu pengunjung yang datang dari jauh dari Malang. Pagi-pagi sudah tiba di kediaman Pak Jokowi dan masih mengantri untuk bersalaman ataupun bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Dan seperti diketahui, kejadian ataupun warga yang datang ke sini itu sebenarnya sudah lama sekali dan ini selalu bertambah pengunjungnya. Begitu Philip dan juga Putri, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agus Saptono. Wah, seru ya. Pagi-pagi jam segini udah ngantri, Put. Kita coba langsung tanyakan nih. Dari luar kota lagi tuh para pengunjungnya ya. Putri mau langsung ikut ke sana nih? Boleh lah kita terbangan. Boleh izin nggak nih kira-kira atasan kita langsung ya? Abis ini ngelis cuti ya, kalau begitu ya. Baik, saya langsung mau ke Mas Freddy. Mas Freddy, kalau melihat fenomena ini, sebenarnya agenda ini tuh dibuat oleh Pak Jokowi atau memang ini natural, tiba-tiba ramai, tiba-tiba banyak yang datang ke sana?
Ya, tadi kan udah kita lihat, itu alami ya, karena kecintaan mereka kepada Pak Jokowi, mereka datang. Ya, saya juga sepemahaman dengan Bu Siti ya, bahwa memang Pak Jokowi ini beda, nggak bisa kita samakan dengan presiden-presiden lainnya. Ya, nggak boleh. Jadi gaya dia, terus kedekatan dia dengan rakyat itu, menurut saya konsisten ya, saya bilang tadi konsisten. Jadi justru, oke, saya juga sepakat gaya Pak Jokowi ini populis. Ya, dia punya popularitas yang sangat tinggi karena dicintai rakyat tadi. Oke, tidak bisa terlepas dari politik, tidak bisa. Tapi kan itu karena nature tadi, kecintaan rakyat, dukungan rakyat yang begitu besar. Ya, jika nanti misalnya entah ke depan, entah ini mau kecintaan ini dia mau jadikan alat politik atau apa ya, menurut saya sih sah-sah aja. Tapi sekarang itu bukan by design, bukan dimobilisasi tadi kan bisa dilihat. Nah, ke depan ini nanti mau jadi apa ya kita lihat aja. Oh iya, berarti kita aja sebetulnya nggak berinisiatif ya. Harusnya kita juga bisa ya ngetok rumah Pak Jokowi gitu. Jadi nggak harus ada pengumuman kemudian ini ramai. Tapi informasinya ada 5.000 ya, 5.000 orang setiap hari datang ke rumah Pak Jokowi. Nah, hanya untuk berfoto. Hanya untuk foto doang. Hanya untuk berfoto, ketemu, salaman. Nah, itu sebanyak itu dilayani sama Pak Jokowi? Ya, semampunya dia. Semampunya dia dilayani. Nah, kalau yang tidak terlayani apa? Mungkin jangan-jangan bangun tenda kali, nunggu besok lagi. Begitulah. Gitu loh. Kan ada, kontributor TV1 kan ada, bisa dipantau terus itu. Ngapain sih biasanya kalau masuk ke dalam situ? Nggak ada, cuma begitu aja, ketemu, salaman, foto-foto. Nggak ada suguhannya lagi ya? Nggak ada suguhan. Nggak ada bonus? Oh iya. Ini berlangsung seterusnya. Ini pasti jumlahnya akan lebih banyak nih ke depan nih. Ini sampai hari ini aja udah 5.000 ya informasinya ya? Iya. Seterusnya nih akan dibuka. Itu kita nggak tahu. Kalau kewalahan bisa juga di stop kan. Kalau mengganggu juga ya bisa juga. Cuman sampai sekarang itu masih terus. Prof, tuh udah dijelasin sama Mas Freddy, nggak ada upaya-upaya politik apapun itu, gitu loh. Gimana? Apakah Prof percaya? Saya ngelihat jamak saja ya, seorang mantan presiden gitu ya, masih hangat 100 hari gitu ya, dikenali dan ada masyarakat yang mendukung, ingin tahu lagi, itu jamak menurut saya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gitu ya, tidak dikaitkan dengan politik, itu masalahnya. Tentu ini sebagai show of force. Kalau dalam politik itu show of force, look at me gitu ya, lihatan saya masih punya pendukung ini, tanpa partai pun ada pendukung gitu. Jadi kalaupun isu ini masih terkait Pak Jokowi, ini belum selesai. Memang presidennya Pak Prabowo, tapi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Dianggapnya di pemerintahannya terjadi Pak Jokowi seperti pagar laut. Loh, laut kok dipagar gitu kan? Nah, ini masyarakat marah. Karena apa? Nelayan dirugikan. Negara dalam negara dan sebagainya itu, ini juga merisaukan Pak Jokowi sebagai orang yang sudah purna bakti. Maka bisa juga jadi arena ditunjukkan bahwa dia disenangi loh sama masyarakat. Jadi kalau nanti saya akan ditarik-tarik ke ranah hukum, nanti dulu saya punya pendukung juga kan gitu. Jadi arahnya ada politik kesana, itu ya? seperti itu melihatnya gitu ya. Kita dari perspektif politik seperti itu. Jadi ada kaitannya, ada ketersinggungannya dengan hal-hal yang tentu pemerintahannya tidak seluruhnya gitu ya. Memberikan warisan yang positif. Jadi warisan-warisan yang negatif itu ternyata dipersoalkan saat ini. Termasuk evaluasi PSN juga publik mempertanyakan gitu ya. PIK 1, bagaimana PIK kok 2, bisa dievaluasi gitu. Yang paling memang welo-welo itu membuat masyarakat maskul dan marah itu, kok bisa laut dipagar gitu loh. Mulai kapan negara ini harus punya laut dipagar? Iya, jadi intinya ini semacam ada dugaan mengarah bahwa memang mau memperbaiki citra-citra yang saat ini mungkin terkait Pak Jokowi, kemudian dikembalikan eksistensinya lewat tadi open house yang tadi, Mas Freddy. Dan saya tidak mengatakan Pak Jokowi ahli politik pencitraan loh ya. Tidak lah ya, ini teruskan sendiri. Loh, tapi kan bisa, ya nggak apa-apa lah Bu. Tapi politisi harus seperti itu memang. Harus begitu gitu. Memang, untuk menaikkan popularitas lagi, eksistensi lagi, walaupun sebetulnya
Ya kalau kita lihat ya gesturnya Pak Jokowi kan kalau kita lihat berkendara motor terus juga menyapa warga itu masih dengan kemeja putih, celana hitam. Masih sama kan? Iya maksudnya seakan-akan masih menjabat gitu loh Mas Freddy. Enggak lah. Kalau masih menjabat kan tadi udah saya bilang agenda-agenda kenegaraannya jelas. Kalau itu spontan aja. Terus saya menanggapi Bu Siti tadi. Jadi banyak katakan pengamat, politisi yang melihat seperti itu juga sah-sah aja, sebetulnya sah-sah aja. Memang Pak Jokowi nggak bisa terlepas dari insan politik, mantan presiden atau presiden ke-7 sah dilihat seperti itu. Tapi Bu, gini loh, persis seperti yang mau bilang Pak Jokowi sebetulnya menyadari itu. Maksudnya menyadari bahwa justru Pak Jokowi yang kami tahu nggak mau dilihat apa ya Bu ya menjadi sesuatu kekuatan politik yang mau melakukan sesuatu karena bukan takut lah tidak mau dianggap nanti mengganggu Pak Prabowo. Justru Pak Jokowi ini sangat konsen bahwa untuk mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini terjadi pada kami Projo, misalnya begini. Kami minta Projo melakukan kegiatan organisasi. Justru Pak Jokowi menjaga. Jangan, saya nggak mau kita dianggap soft seperti kata Ibu ini tadi. Saya nggak mau itu. Ya walaupun ada beberapa pihak yang menilai bahwa sementara open house ini kan viralnya kan nggak cuma dari masyarakat yang ingin ketemu, ada beberapa artis juga yang ikut memviralkan begitu. Apakah ini yang kemudian dianggap bahwa pengen show off gitu dari seorang Jokowi? Dan perlu dijelaskan juga ya secara realitas gitu ya antara ucapan dan tindakan. Bersatunya, utuhnya antara ucapan tindakan tadi itu masyarakat kan masih mememori yang namanya cawe-cawe. Jadi belum lepas dari memori masyarakat, ingatan masyarakat bahwa Pak Jokowi ini selalu cawe-cawe. Pilkada pun cawe-cawe gitu kan. Nah ini mungkin yang Projo bisa jelaskan dan sampaikan ke Pak Jokowi sehingga reda asumsi-asumsi yang tidak positif terhadap Pak Jokowi. Langsung Mas Freddy langsung Mas Freddy itu cawe-cawe. Gini lah, menurut saya Pak Jokowi itu nggak perlu ya mengklarifikasi ataupun melakukan sesuatu yang menghilangkan asumsi negatif. Ya, nggak perlu menurut saya. Faktanya approval rating Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya bilang tadi Pak Jokowi itu sangat dicintai rakyat dan tidak bisa terlepas dari rakyat. Ya, tidak bisa. Jadi tapi sah-sah aja. Ibu Siti mengatakan itu, pengamat lain mengatakan itu, menurut saya sah-sah aja. Tetapi itulah nature Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi harus diam aja di rumah sih? Mungkin kalau Pak SBY punya ini melukis. Nah, Pak Jokowi sukanya rider. Oke dong. Sama aja kan? Walaupun kalau melukis kan pribadi, sendiri. Kalau rider kan bersama-sama. Kemudian influencer tadi. Ya artis-artis segala macam. Memang selama ini orang-orang itu, influencer itu diterima, welcome oleh Pak Jokowi. Sehingga mereka kunjungan sekarang, itu juga berpengaruh. Ya akunnya beliau orang-orang itu, influencer itu sangat berpengaruh memang terhadap publisitas ini. Bayangin akun Instagramnya Pak Jokowi itu hampir 6 juta loh. Pak Jokowi sendiri itu juga sangat berpengaruh untuk publisitas ini. Jadi memang itu kalau dilihat dari sesuatu kekuatan politik, itu kekuatan politik. Cuma sekarang ya itu nature-nya begitu. Nanti ini ke depan mau bagaimana ya kita lihat aja. Gitu loh. Sekarang ya seperti itu adanya, nature aja. Netral tuh Prof. Nature, alami aja. Dikatakan alami kalau memang domain atau aktivitas yang dilakukan itu wajar. Jamak gitu ya. Iya, betul. Sebagai orang yang purna bakti. Tapi kalau sudah menyentuh, nyerempet, bersentuhan dengan existing kekuasaan dan sebagainya, itu baru bukan orang nyinyir ya. Kalau saya bukan pengamat, saya itu peneliti utama ya. Jadi tentu gitu ya berdasarkan empirik gitu ya, kejadian-kejadian yang faktual gitu, kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja tanpa ada fakta-fakta, apalagi seorang peneliti.
dilarang keras menyimpulkan berargumentasi tanpa fakta-fakta. Bagi saya cukup faktanya Pak Jokowi ini ahli dalam melakukan media darling. Jadi nggak ada dalam itu spontan politik ya? pencitraan. Iya, kan saya mengikutin terus. Saya termasuk panelis di tahun 2012 ketika beliau mencalonkan sebagai gubernur. Yang waktu itu panelisnya bisa tanya sendiri, tidak harus dititipkan ke moderator. Jadi saya tahu, ikuti itu. Sebelumnya saya juga kenal dalam satu panel di UI gitu ya dengan Pak Jokowi ahli soal itu. Jadi gitu kemungkinan loh. ini memang didesain ya? Tidak ada yang ujuk-ujuk, Mbak. Dalam politik itu ada desainnya. Gitu. Oke, jadi nggak ada spontan uhuy. Gorong-gorong. Nggak bisa. Contoh gorong-gorong dulu. Sekarang kita tanya, gimana bisa masuk gorong? Kita arsiteknya. Loh, gitu. Jadi tidak ada yang natural. Gitu sebetulnya. Bawaan sederhana, iya, saya setuju. Beliau bukan orang yang kayak kelihatan glamor, iya. Dan ada memang orang yang ramah nggak di gitu kapal ya. pun glamor, ada. Bawaannya lo ya, bawaan ininya, personalnya seperti itu. Tapi bukan berarti Pak Jokowi sederhana. Tidak juga, kaya juga Pak Jokowi gitu loh. Baik, iya kan? Berarti kita bisa simpulkan ya, tidak ada yang namanya spontan uhuy. Gitu kan. Dalam destinasi wisata rumah Pak Jokowi ini. Terima kasih banyak Prof. Siti Zuhro dan juga Bang Freddy sudah bergabung bersama kami di Kabar Indonesia Pagi. Ini juga salah satu masukan berarti dari Prof. Mungkin Jokowi kalau mau nonton bola besok-besok di rumah aja, jangan datang ke stadion. Kita yang datang. Kita yang datang ke stadion. Begitu. Karena kemarin Pak Jokowi juga sempat nonton bola langsung ke stadion begitu. Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih. Selamat pagi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah berita viral sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Di segmen Kabar Viral kali ini akan kami buka dengan berita hari kedua pencarian. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban jiwa yang tewas tenggelam akibat terseret arus laut di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Satu korban tewas atas nama Rifki Yuda Pratama berhasil ditemukan tim SAR gabungan dengan menggunakan 2 kapal dan menerjunkan unit selam untuk melakukan penyisiran sejauh radius 300 meter dari lokasi kejadian. Korban ditemukan di bawah lempeng batu karang yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi penemuan. Ketiga korban meninggal dunia pada Selasa lalu. Dan ibu korban pun, pemirsa, tak kuasa menahan tangis melihat buah hatinya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Sabtosari untuk disemayamkan dan rencananya akan langsung dibawa ke Mojokerto untuk dimakamkan. Sebelumnya, rombongan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur yang berjumlah 261 siswa mengikuti kegiatan outing class di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta dengan menggunakan 9 bus dan pendamping 16 orang. 13 siswa yang berenang terseret gelombang dan 9 diantaranya berhasil dievakuasi dan selamat. Informasi selanjutnya pemirsa, lantaran tak terima disebut cewek sok cantik, seorang gadis belia menganiaya seorang perempuan berusia 8 tahun dan video penganiayaan ini pun viral di sejumlah media sosial. Aparat kepolisian dari Polsek Palu, Makassar, Sulawesi Selatan langsung mengamankan pelaku bersama 2 rekannya yang merekam video tersebut. Video aksi penganiayaan terhadap Nuradela Aurel Humaira, anak usia 8 tahun warga Jalan Rapo Kaling Utara, Kota Makassar ini viral di sejumlah media sosial. Dari TKP, polisi mengamankan 3 orang tersangka, masing-masing P berusia 13 tahun, pelaku penganiayaan. Sementara R berusia 13 tahun yang merekam video dan S berusia 12 tahun yang memviralkan video. Pelaku penganiayaan korban lantaran tak terima dirinya diejek oleh korban dengan kata-kata sok cantik. Siapa yang melakukan penjambat? Sementara itu beredar viral di media sosial pengakuan Rohmatri Hartanto alias Anto, pelaku yang tega memutilasi terhadap Uswatun Hasanah di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Ya, pembunuhan tersebut diakui tersangka lantaran cemburu dan sakit hati terhadap korban. Saya kok rencana mulai dino, Bang?
Minggu dan Minggu jam piro? Sore. Ya apa caramu? Saya ajak. Ya saya ajak ketemu. Kamu telepon? Ketemuan di mana? Di terminal. Di terminal, terus kamu ajak ke? Kediri. Kediri, setelah itu masuk hotel. Mampir rumah makan dulu. Terus masuk hotel. Masuk hotel. Mari masuk hotel. Apa eksekusi di hotel? Iya. Iya, kenapa kok di hotel kok enggak lain tempat? Alasanmu ya, apa? Tujuannya tuh ke Kediri kan memang ayo hotel itu. Ayo biar nggak apa nek nang hotel itu kan aman. Iya. Hah? Biar nggak apa? Biar aman kan. Terus kon apa sih nih? Kena apa kok pateni kena apa? Iya, sakit hati itu tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Ya masukin cowok di kos itu. Selain itu apa lagi? Ya minta-minta matre. Iya. Yang cuma minta-minta uang gitu loh. Ya, terus apa mana? Iya, ikhlas sih. Paling kuat alasannya apa? Dua. Sakit hati, cemburu. Ya pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso dan Putri Windasari pamit. Aura kasih, beli sikat gigi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Ya, Cut Tari pergi bertapa. Woi, Kami undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.